Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan saya Rahmat Budianto, penyuluh pertanian lapangan. Untuk kali ini saya informasikan bagaimana cara mendapatkan pupuk bersubsidi dan kebijakan pupuk bersubsidi untuk tahun 2022. Adapun yang menjadi tujuan dari adanya pupuk bersubsidi tahun 2022, yang pertama meningkatkan produktivitas tanaman pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dan selanjutnya melindungi petani dari lonjakan dan tingginya harga pupuk dan mendorong para petani dalam menerapkan pemupukan yang berimbang dan memberikan ketersediaan pupuk yang tetap menerapkan 6T, yaitu mencakup tepat dosis. Maksudnya dari tepat dosis ini sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman yang ditetapkan melalui uji tanah atau rata-rata hasil yang dicapai. Tepat waktu, ya ini diberikan saat tanaman memerlukan unsur yang banyak pada masa vegetatif atau generatif. Tepat harga sesuai dengan HET yang ditetapkan. Dan selanjutnya tepat jenis dan tepat bentuk. Adapun maksud tepat jenis ini yaitu sesuai dengan pupuk yang dibutuhkan dan dengan kesuburan tanah dan kebutuhan tanaman. Tepat bentuk maksudnya pupuk tunggal atau pupuk majemuk atau kombinasi antara pupuk majemuk dan pupuk tunggal seperti pupuk organik maupun unsur N, P, dan K yang cukup untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman. Yang penting dalam hal ini yaitu harus benar-benar tepat sasaran kepada petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi ini, di mana pupuk bersubsidi ini memberikan ketersediaan pangan dan meningkatkan produktivitas untuk masyarakat Indonesia secara umumnya. Berdasarkan Permentan nomor 49 tahun 2020, pupuk bersubsidi ini diperuntukkan bagi petani. Yang pertama, petani harus tergabung dalam kelompok tani, dan yang kedua, kelompok tani harus terintegrasi dalam data simultan. Kalau belum terdaftar dalam data simultan, otomatis tidak bisa mengajukan ERDKK untuk tahun 2022. Simultan yaitu sistem data dan informasi penyuluhan pertanian. Yang ketiga, terdaftar dalam sistem ERDKK yang awalnya dibahas di kelompok tani dalam rapat dan pertemuan antar kelompok tani, yaitu RURK bersama dengan para penyuluh, dan selanjutnya menjadi rencana kebutuhan definitif kebutuhan kelompok atau RDKK bersama dengan penyuluh menyusun kebutuhan pupuk, jenis pupuk, komoditas yang diusahakan sesuai dengan lahan yang diperuntukkan, mempunyai nomor NIK kartu tanda penduduk atau kartu keluarga. Yang selanjutnya mengisi form penembusan pupuk bersubsidi. Berdasarkan Permentan nomor 49 tahun 2020, kelompok tani yang dimaksud di atas adalah petani yang melakukan usaha tani, subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan, dan mempunyai luas lahan 2 hektar pemusim tanam dan 1 hektar untuk petambak atau perikanan. Dan untuk petani yang melakukan usaha tani tanaman pangan pada perluasan areal lahan tanam baru atau PATB. Dan selanjutnya penyusunan ERDK oleh kelompok tani yang didampingi oleh penyuluh WKPP setempat, kemudian diusulkan kepada petugas admin ERDKK per kecamatan, dan kemudian diinput ke dalam sistem ERDKK, dan selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh koordinator penyuluhan pertanian per kecamatan masing-masing. Dan selanjutnya tahapan persetujuan berjenjang yang dimulai dari persetujuan kasih, persetujuan kepala bidang, dan disahkan kepala dinas masing-masing kabupaten atau kota. Dan selanjutnya terbitlah ERDKK yang merupakan kebutuhan petani per kelompok, per desa, per kecamatan, dan seterusnya.
Ini merupakan contoh ERDKK dari hasil printed aplikasi ERDKK yang terdapat nomor NIK, nama kelompok, komoditas yang diusahakan seperti taman pangan, perkebunan, luas lahan, kebutuhan pupuk bermusim tanam, musim tanam 1, musim tanam 2, dan musim tanam 3, dan terdapat juga jumlah dan jenis pupuk yang dibutuhkan oleh para petani. Ada logo link Kementerian Pertanian di bawahnya yang terdapat kode petugas entry RDKK, kode kecamatan, dan kode desa. Dan selanjutnya ini merupakan kebijakan terbaru mengenai pupuk bersubsidi, mulai dari perencanaan, penginputan data petani yang terintegrasi dengan data simultan. Dan selanjutnya konsep pemupukan berimbang, spesifik lokasi yang efektif dan rasional dengan penggunaan pupuk dengan menerapkan sistem produksi dan ramah lingkungan. Mudah-mudahan informasi yang singkat ini dapat berguna dan bermanfaat dalam penyusunan ERDKK tahun 2022. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.